Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wasalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Gilang Putra Ladi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam adalah pertanyaan dasar yang berusaha dipecahkan oleh para filsuf atau ratusan tahun lalu. Menurut pandangan Plato, hakikat manusia adalah roh, rasio, akal, dan kesenangan, nafsu. Dengan demikian, manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu mereka didominasikan oleh rasio, yang hasrat utamanya adalah memperoleh ilmu pengetahuan. Kedua, manusia yang didominasi oleh roh, yang hasrat pertamanya adalah meraih prestasi. Ketiga, manusia yang didominasi oleh nafsu, yang hasrat utamanya adalah materi. Tugas rasio adalah mengontrol roh dan nafsu. Baiklah, saya akan membacakan hakikat manusia menurut Islam. Yang pertama yaitu manusia sebagai hamba Allah. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Hal ini mencantum dalam surah Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah atau berhubungan dengan sesama manusia. Yang kedua, sebagai Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah berikut, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang ketiga adalah sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi, artinya manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Hakikat manusia sebagai khalifah salah satunya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan bukan berasal dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Yang kelima, sebagai al-insan. Konsep al-insan merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain kemampuan bicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain potensi manusia memiliki kecenderungan berpikir negatif. Yang keenam yaitu manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup dan akhirnya akan mengalami kematian. Apabila malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis dari nyala api, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah menerangkan proses penciptaan manusia berasal dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang mulia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka sucilah Allah pencipta yang maha baik. Sekian penjelasan tentang hakikat manusia menurut Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.